undang-undangnya khusus ya, itu khusus. Nah, perbuatan pidana. Nah, perbuatan pidana itu SD SMP Negeri 37 air. Diatur oleh undang-undang yang khusus, undang-undang tentang perlindungan. Jadi dengan kejadian ini kan perdamaian dengan kader. Ini malah tidak aman. Kalau sudah dilakukan, apalagi dinyatakan perdamaian. Informasi ya memang ada, karena ada ya surat dari masyarakat. Karena informasi ya memang ada, karena ada ya surat dari masyarakat. Karena baiklah, terkait dengan informasi dari kawan-kawan media terkait ada oknum kepala sekolah ya yang melakukan tindak asusila, kembali kami sampaikan ini sangat prihatin ya dengan kejadian tersebut. Diharapkan Dinas Pendidikan segera memberikan aksi, sanksi administratif segera dilaksanakan, itu yang pertama, kepada kepala sekolah terkait. Apabila misalnya ada udah kegiatan-kegiatan fasilitasi pendamaian dan segala macam, ya itu silakan. Tetapi secara administratif di Dinas Pendidikan harus diberikan sanksi. Kemudian yang kedua, kembali kami sampaikan agar kawan-kawan media menyampaikan ini ke Dinas Perlindungan Anak, Ibu dan Anak, agar ini segera ditindaklanjuti, difasilitasi, dilaksanakan tindak-tindakan sesuai prosedur agar anak-anak yang merasa trauma tadi bisa dibantu dengan segera. Tentu kita sikap prihatin kita harus segera ditindaklanjuti dengan sanksi-sanksi dan kegiatan kolaboratif Dinas Perlindungan Anak agar sekolah tersebut menjadi representatif untuk kegiatan pendidikan. Saya pikir seperti itu. Seorang kepala sekolah sebuah SMP 1 atap di Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, saat ini menjadi viral di publik. Keberadaan oknum kepala sekolah tersebut. Informasi yang didapat masih menjabat sebagai kepala sekolah. Sepertinya tidak ada tindakan yang diambil oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara. Kita ketahui bahwa kejadian ini sudah terjadi beberapa bulan yang lalu di sekolah SMP 1 atap tersebut. Dan diselesaikan oleh Kepala Desa Kertapati. Tepatnya di rumah kediaman Kepala Desa disaksikan oleh beberapa warga desa dan pihak sekolah tersebut. Tepatnya hari Jumat menjelang sore. Dari data yang diperoleh dari Kepala Desa Kertapati membenarkan akan kejadian tersebut. Artinya kejadian benar-benar terjadi. Makanya ada perdamaian ini, Pak. Jelasnya kepada Metro Update TV. Saya juga sempat emosi mendengar masalah ini terkait warganya yang diperlakukan seperti ini. Ujar Kades Kertapati. Dalam hal ini beberapa tanggapan terjadi terkait perilaku oknum Kepsek tersebut. Ketika Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Dr. Andes Fahrudin mengatakan kepada Metro Update TV, iya benar kejadian tersebut ada, dan saat ini pihak korban sudah melakukan perdamaian kepada oknum Kepsek tersebut. Jujur saya katakan hal ini sebenarnya sudah lama terjadi.
baru sekarang tercium ke publik. Dan kami pihak dinas melihat hal ini. Sudah tidak ada masalah. Dikarenakan kedua belah pihak sudah sepakat bersama-sama untuk melakukan perdamaian. Jadi kami anggap hal ini sudah tidak ada masalah. Ketika disinggung terkait apakah ada sanksinya terhadap kepala sekolah tersebut, Kepala Dinas mengatakan, sudah tidak ada masalah. Kepala sekolah masih tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Dan anak tersebut masih sekolah di sana. Jelas Fahrudin yang akrab disapa D tersebut. Sementara menurut praktisi hukum Kris Nugroho SH, MH, saat mendatangi Metro Update TV mengatakan, justru dengan adanya perdamaian tersebut memperkuat adanya dugaan asusila yang dilakukan oleh oknum Kepsek tersebut. Kenapa melakukan perdamaian tersebut? Itu menunjukkan bahasa kejadian tersebut benar-benar terjadi. Dan hal tersebut tidak menghilangkan pidananya. Ujar Kris kepada Metro Update TV. Apalagi beliau adalah seorang kepala sekolah yang mestinya menjaga anak-anaknya tersebut. Di saat jam sekolah, ini justru terbalik melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya terjadi. Ujar Kris Nugroho kepada media. Sebenarnya ini sudah menjadi atensi Mabes Polri terkait anak-anak. Contoh kejadian Putri Hijau, beberapa bulan yang lalu, yang menimbulkan korban sebanyak 21 orang. Ini menjadi atensi pihak Mabes Polri. Dikarenakan ini penyakit yang harus cepat diambil tindakan. Sementara pihak Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara Nofri SE selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara dikonfirmasi mengatakan kita akan menindaklanjuti hal tersebut. Dan kami akan minta keterangan dari pihak Diknas Kabupaten Bengkulu Utara nantinya. Dan ini akan menjadi prioritas kami dalam hal penanganan terhadap anak-anak sekolah ini. Praktisi hukum Bengkulu Utara, Julisti Anwar, SH, MH, mengatakan kepada Metro Update TV ketika berkunjung ke Sekber Media Bengkulu Utara. Dengan tegas menyampaikan bahwa kejadian ini merupakan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak. Bahwa perdamaian terhadap tidak menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukannya. Sementara menurut kepada UPTD PPPA Mimit Kepala Metro Update TV mengatakan kami kalau ada laporan baru bisa mendampingi korban. Untuk saat ini belum adanya laporan tersebut. Kami hanya menunggu. Demikian Mimit mengatakan. Dari redaksi Metro Update TV Bengkulu Utara Henry melaporkan. Berkenaan dugaan kuat terhadap oknum salah satu guru terhadap tindak pidana yang dilakukan, memang kalau sudah dilakukan apalagi dinyatakan perdamaian dengan Kades, terus kita juga dengar informasi sudah diselesaikan dengan apa sejenis mahar 3 juta atau bagaimana, itu justru memperkuat adanya tindakan itu, gitu loh. Artinya, mengapa harus ada perdamaian? Mengapa harus ada mahar uang 3 juta itu? Nah, itu justru menandakan bahwa dugaan kuat itu memang betul-betul terjadi. Itu satu. Terus pertanyaan kita, apakah dengan perdamaian terus semua tindakan pidana itu bisa diselesaikan dan tidak diproses? Nah, ini yang kita harus tahu kriteria apa yang bisa diselesaikan dengan cara atau istilah hukumnya RJ ya, restoratif justice. Itu terhadap terhadap korban apabila itu menyangkut kejahatan terhadap anak di bawah umur, terlebih pelakunya itu oknum yang harusnya bertanggung jawab, melindungi, mendidik, mencerdaskan, itu sama dengan kejahatan yang luar biasa. Itu tinjauan saya sebagai praktisi hukum, itu tidak bisa di-RJ-kan, itu tidak bisa diselesaikan dengan cara perdamaian. Jika ada seseorang pejabat yang mengatakan selesai, damai, terus proses pidananya itu tidak berlanjut, itu salah besar. Karena untuk proses perdamaian atau RJ itu ada sifat dan kriterianya. Pertama, bisa di-RJ-kan, bisa didamaikan apabila kerugian tidak sampai 2,5 juta. Terus tindak pidana itu pidana ringan dan tidak
korban sebagai manusia. Nah, itu bisa di-RJ-kan. Tapi ada pidana khusus yang tidak bisa di-RJ-kan, seperti kejahatan terhadap negara, pengedar narkoba, atau korupsi, atau lingkungan hidup. Nah, itu nggak bisa, termasuk ini kejahatan yang luar biasa. Seharusnya guru itu mendidik, mencerdaskan muridnya, tapi justru guru bertindak di luar batas. Ini nggak bisa, secara hukum nggak bisa di-RJ-kan. Nah, kalaupun nanti setelah diproses ada bukti perdamaian, itu bukan berarti meniadakan pidananya atau tidak terus diproses, itu salah. Jadi kewajiban penegakan hukum aparat ini harus memproses, tidak bisa didiamkan. Apalagi dugaan kuatnya ini adalah diduga pelakunya adalah guru dan korbannya adalah siswanya. Nah, ini kejahatan luar biasa. Itu tanggapan saya sebagai praktisi hukum. Iya, perbuatan cabul itu katakanlah ya, karena belum ada informasi terkait persetubuhan ya. Cabul terhadap anak, artinya itu adalah sebuah tindak pidana kekerasan terhadap seksual terhadap anak, tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Nah, tindakan kekerasan seksual ini jelas tidak pidana, dan kekerasan terhadap anak itu diatur oleh undang-undang yang khusus, undang-undang tentang perlindungan anak, ya, bahkan ada perpunya. Artinya ini merupakan pidana khusus yang harus mendapat penanganan secara khusus. Nah, jika terjadi perdamaian itu tidak menghapuskan pidana, karena perdamaian itu kan ada merupakan hukum perdata. Sedangkan ini adalah pidana, lagi-lagi pidana khusus, karena diatur di dalam undang-undang yang khusus. Iya, karena ini kan kejadiannya, dari informasi yang saya dapat ini kan kejadiannya di sekolah. Artinya segala perilaku yang terjadi di sekolah itu menjadi tanggung jawab pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah. Nah, sekarang ini kan pelakunya malah, terduganya malah kepala sekolah kan. Ya, artinya kepala sekolah itu ada di bawah naungan Diknas. Ya, Diknas dalam hal ini ya mestinya harus melakukan katakanlah bisa evaluasi itu bisa nanti akan ada tindakan baik secara administratif maupun secara hukum, dan sepatutnya Diknas, Dinas Pendidikan, jangan menutup-nutupi seharusnya. Jangan menutupi, jangan menganggap ini sepele, karena ini persoalan anak. Bengkulu Utara sudah berapa banyak kasus-kasus seperti ini. Belum lama ada kasus sodomi, korbannya 38 orang. Itu yang terungkap. Ada anak juga di Putri Hijau, korbannya 24 orang. Udah mulai sidang sekarang. Dan itu juga dilakukan oleh seorang guru. Yang sodomi juga guru. Nah, sekarang kepala sekolah. Artinya ini udah penyakit yang semakin hari semakin merebak. Nah, kalau Diknas dalam hal ini menutupi atau cenderung melindungi, nah ini akan membahayakan. Artinya anak ini bahaya, ini anak-anaknya udah nggak aman di sekolah. Jadi orang tua menitipkan anak untuk belajar di sekolah, untuk mendapat pelajaran, untuk dilindungi. Gitu kan, ini malah tidak aman. Menurut informasi ya memang ada, karena ada ya surat dari masyarakat, karena ada surat perdamaiannya, ada diselesaikan secara keluargaan, artinya memang ada kebenarannya sampai sejauh mana kan. Kalau saya tidak melihat itu, artinya mereka sudah selesaikan secara keluargaan, sudah pasti kalau sudah diselesaikan secara keluargaan bisa jadi bisa jadi ringan, sekedar kalau berat pasti keluarga tidak mau menyelesaikan itu. Berkaitan dengan adanya persoalan guru kita yang
diindikasikan masalah dengan murid-muridnya, kita sudah panggil. Nah, itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan di desa. Sudah kita panggil. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Markon SPD, Kepala DPMD Bengkulu Utara. Saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang telah membentuk sekretariat pertama terkait dengan media ini di Bengkulu Utara. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang tergabung dalam sektor pemberitaan ini bisa membantu kita semua menjadi cara pemerintah yang baik dan menjadi penyampai baik dari pemerintah ke desa maupun dari desa pemerintah, sehingga keberadaan teman-teman ini betul-betul dibutuhkan dan baik untuk kita semua ya. Selamat dengan teman-teman yang sudah tergabung dalam sekber bersama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.